lantas dan seluruh personil yang hadir. Jadi yang pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dan insyaallah dengan keadaan yang sehat walafiat. Langsung saja di bahwa Polres Batanghari telah selesai melaksanakan kegiatan operasi Patuh 2024 yang dilaksanakan selama 14 hari terhitung dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli tahun 2024. Dan dalam operasi Patuh Siginjai 2024 Polres Batanghari telah melaksanakan beberapa kegiatan di masing-masing satgas, yakni yang pertama satgas preemptif. Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi secara langsung maupun secara tidak langsung menggunakan media sosial. Kemudian pemasangan himbauan sementara dengan spanduk dan billboard di beberapa titik rawan pelanggaran dan juga rawan kecelakaan lalu lintas, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti Police Goes to School di beberapa sekolah yang ada di wilayah hukum Kabupaten Batanghari. Kemudian untuk satgas berikutnya adalah satgas preventif. Kami melaksanakan upaya-upaya pencegahan dengan melaksanakan pengaturan di waktu ramai aktivitas masyarakat, lalu melaksanakan patroli ke daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta patroli hunting penindakan pelanggaran lalu lintas. Untuk satgas berikutnya adalah satgas Panops yang membantu operasional untuk mendukung keberhasilan operasi. Untuk satgas preemptif kami melaksanakan 45 giat, preventif sebanyak 64 giat dan bantuan operasi sebanyak 43 giat. Selanjutnya hasil penindakan pelanggaran lalu lintas selama 14 hari operasi Patuh, untuk kami laksanakan tilang sebanyak 277 lembar. Mayoritas pelanggarannya adalah penggunaan tutup kepala dan profesi. Pada saat melaksanakan penindakan kebanyakan di profesi pelajar atau mahasiswa, jadi masih usia-usia produktif. Untuk mayoritas pelanggarannya menggunakan jenis kendaraan roda 2, jadi penyambung tidak menggunakan helm dan juga mengendarai kendaraan roda 2. Jadi untuk tilang di tempat operasi Patuh di tahun 2024 dengan operasi Patuh di tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 36%. Selanjutnya pelaksanaan operasi Patuh Siginjai 2024 Polres Batanghari sukses mencegah terjadinya laka lantas, sehingga hanya terjadi 2 kasus laka lantas dibandingkan dengan 2 minggu atau 14 hari sebelum dimulainya operasi Patuh, yaitu sebanyak 17 kasus. Jadi sebelum operasi Patuh dimulai 2 minggu sebelumnya adalah 17 kasus terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Batanghari. Pada saat operasi Patuh kami melaksanakan seluruh kegiatan tadi itu preemptif, preventif, serta penegakan hukum. Jadi laka lantas bisa kami cegah sehingga terjadi hanya 2 kasus pada saat operasi Patuh. Untuk 2 kasus laka lantas yang terjadi pada saat operasi Patuh itu ada di yang pertama di Jalan Pramuka, Kelurahan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari pada hari Selasa tanggal 16 Juli. Kendaraan yang terlibat adalah roda 2, laka tunggal, dan yang menjadi korban adalah 1 orang meninggal dunia. Kemudian yang kedua di Jalan Lintas Jambi Sarulangun, Desa Simpang Karmeo, Kecamatan Batin 24, yang terlibat adalah roda 2 dengan roda 10. Untuk korban juga 1 meninggal dunia. Di depan kita ada beberapa sampel untuk barang bukti pelanggaran yang kita laksanakan. Yang ini adalah knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis (spektek), yaitu izin mengemudinya dan juga surat tanda nomor kendaraannya, STNK-nya. Baik, demikian rilis kegiatan hasil operasi Patuh Siginjai 2024 Polres Batanghari. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, selama giat operasi Patuh ini apakah ada kendala di lapangan? Terlibat dan juga dukungan dari Pemda, stakeholder terkait,
dan juga seluruh lapisan masyarakat. Kami juga berterima kasih untuk masyarakat yang sudah lebih patuh dan tertib dalam berlalu lintas, sehingga kecelakaan di wilayah kita dapat semaksimal mungkin kita cegah. Positif dan negatif. Yang positif tentunya yang melihat secara langsung bahwa kepolisian khususnya Polres Batanghari bekerja dengan maksimal demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah Batanghari. Namun yang mungkin terjaring pada saat kami laksanakan patroli sehingga harus ditilang, mungkin ada yang mungkin kecewa untuk hal yang biasa, dan mudah-mudahan itu menjadi pelajaran dan efek jerah bagi yang bersangkutan agar untuk lebih tertib dalam berlalu lintas, karena kecelakaan lalu lintas ini berawal dari pelanggaran dari kalangan pelajar yang namanya anak muda, mungkin karena sedang mencari jati diri sehingga masih melakukan kegiatan-kegiatan yang non produktif, misalnya kebut-kebutan di jalan, belum waktunya menggunakan kendaraan, dia sudah menggunakan kendaraan, dan juga memang perlunya pengawasan dari orang tua maupun pihak sekolah itu sendiri. Jadi kami juga berharap dan akan kami laksanakan ke depan koordinasi secara intens dengan pihak sekolah, dengan wali murid untuk saling mengawasi anak-anak kita dalam hal berkendara. Kalau memang belum waktunya berkendara, diharapkan orang tua ini bertanggung jawab untuk pulang pergi ke sekolah. Adalah knalpot yang tidak sesuai SPT karena yang cukup meresahkan masyarakat dan sebagainya. Terhitung dari Januari hingga saat ini untuk jumlahnya itu dapat berapa? Rekan-rekan media sekalian dapat dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Batanghari mulai dari bulan Januari hingga bulan Juli tahun 2024 sudah sebanyak 73 kasus. Kemudian perincian dari korban, yaitu yang meninggal dunia ada 18 orang, luka berat 34 dan luka ringan 75. Kemudian untuk perbandingan laka lantas dari Januari sampai bulan Juli 2024 dibanding 2023 terjadi penurunan sebanyak 10 kasus. Jadi 2023 ada sebesar 83 kasus, untuk 2024 sebanyak 73 kasus, terjadi penurunan 10. Alhamdulillah dari upaya-upaya yang kita laksanakan dan juga koordinasi dengan stakeholder terkait, kesadaran masyarakat juga dalam berlalu lintas, sehingga mudah-mudahan itu menjadi salah satu faktor menjadi penurunannya terjadi kecelakaan itu sendiri. Untuk wilayah paling mana yang paling banyak kita temukan? Paling sering terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu di wilayah Pemayung, kemudian dari arah Tembesi ke arah Sarulangun, dan juga di Jalan Nes. Untuk rata-rata penyebab kecelakaannya itu motor dan motor atau mobil? Kendaraannya ya seperti itu, motor dengan berbagai macam, motor dengan mobil maupun dengan kendaraan roda 6 ke atas. Jadi rata-rata hampir sama. Yang paling mayoritas memang kendaraan roda 2. Ada berapa korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tadi sudah dijelaskan 73, meninggal dunia ada 18, kemudian luka berat 34 dan luka ringan 75. Dari bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2024. Diharapkan untuk mengikuti aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Jadi sebelum bepergian tolong cek kondisi kesehatan terlebih dahulu. Bila memang sudah siap baru silakan untuk jalan, kemudian cek kondisi kendaraan
dan jangan lupa berdoa. Dan pada saat perjalanan yang paling sering juga menjadi faktor penyebab kecelakaan adalah mengantuk. Jadi mengantuk beberapa dan tertidur beberapa detik sehingga kendaraan oleng dan terjadinya laka lantas. Diharapkan bila memang sudah mengantuk, silakan untuk istirahat, mencari tempat atau lokasi yang representatif atau rest area yang cukup nyaman digunakan untuk istirahat terlebih dahulu, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan ikuti rambu lalu lintas ini juga, karena beberapa seperti marka jalan putus-putus, marka jalan lurus, kemudian tikungan, tanjakan, ada rambu di situ tidak diikuti, sehingga itulah yang salah satu menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas.